Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, sedikit belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran ayat 167. Kami beri judul Ciri dan Hakikat Munafik. Tafsir Al-Quran Surah Ali Imran 167. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Kata Allah, dan untuk menguji orang-orang munafik kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Quran Surah Ali Imran 167. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ayatnya cukup panjang. Tapi dari ayat yang cukup panjang itu bisa kita sederhanakan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dalam perang Uhud itu, ini masih seputar perang Uhud, bahwa ketika perang Uhud orang-orang munafik itu kan diajak berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk berjihad, pergi ke medan Uhud. Tujuannya apa? Berjihad di jalan Allah, membela agama Islam, atau kata Allah paling tidak membela kehormatan mereka sendiri, membela tanah airnya. Jadi kalau diajak untuk berperang dengan motif agama mereka tidak mau, setidaknya ayolah ikut berperang bersama kami, bersama kaum muslimin, setidaknya untuk mempertahankan tanah airnya, mempertahankan kehormatan dirinya. Ternyata orang-orang munafik ini ketika diajak berperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang munafik pura-pura tidak tahu dengan mengatakan, sekiranya kami mengetahui akan terjadi perperangan, tentunya kami akan ikut bersama kalian berperang.
Jadi seolah-olah kalau begini bahasa sederhananya, masa sih ada peperangan katanya. Kata orang-orang munafik, kayaknya nggak ada deh katanya. Padahal mereka tahu bahwa sebentar lagi akan betul-betul terjadi perang Uhud, tapi mereka mencari-cari alasan seolah-olah tidak tahu. Ya namanya orang sudah tidak ingin, ya ada aja alasan. 1000 alasan itu bisa kita buat bagi orang-orang yang sudah memang tidak berkenan. Itulah orang-orang munafik. Mereka tidak, karena memang sudah tidak mau untuk ikut berperang, berjihad di jalan Allah, termasuk untuk membela tanah air mereka. Mereka pun enggan dengan berkata, saya tidak yakin bahwa akan terjadi peperangan katanya. Itu. Padahal hakikatnya mereka tahu. Mereka tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, dari penafsiran yang cukup singkat tadi, setidaknya ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dari ayat ini, surah Al-Imran ayat 167. Yang pertama, jelas ada perintah di Quran untuk membela agama Islam. Jadi surah Al-Imran 167 ini memberikan pesan kepada kaum muslimin secara umum tentunya untuk menolong dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di surah yang lain, misalkan surah As-Saff ayat ke-14-nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Duhai orang-orang yang beriman, kunu jadilah kalian ansarallah, penolong agama Allah, yaitu Islam. Bela kata Allah. Pembelaan kita terhadap Islam ya mencakup misalkan kontak fisik, jihad secara fisik, jiwa, raga, termasuk dengan harta. Itu bagian dari jihad. Jadi harta fisiknya digunakan untuk menegakkan Islam, menegakkan kalimat-kalimat Allah, itu bagian dari jihad. Makanya Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman itu kata Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun. Setelah itu thumma jahadu, kemudian mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa raga mereka, ulaika humus shadiqun, dan orang-orang seperti itulah yang betul-betul benar keimanannya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mau berjihad dengan harta, jiwa, raganya, mereka lah kata Allah orang-orang yang betul shadiqun, benar-benar teguh keimanannya. Shadiq dia, benar dia. Termasuk selain ada jihad dengan harta dan fisik, jiwa, raga, tentu sekarang juga ada jihad atau perang pemikiran katanya.
Ini perang pemikiran sering kita dengar di kampus dulu ya. Istilahnya biasanya ghazwul fikri katanya, perang pemikiran. Mungkin yang kita hadapi bukan ujung tombak sekarang, misalkan ya, bukan ujung pedang mungkin, tetapi perang pemikiran itu juga sangat-sangat berbahaya. Katakanlah liberalisasi, sekularisme, ini pemikiran, dan ini harus ditangkal. LGBT mungkin ini bagian dari perang pemikiran, bagaimana akidah umat Islam dibombardir, diserang, digembosi. Maka orang-orang yang berilmu, para akademisi, para sarjana muslim misalkan, itu punya peran besar di situ untuk menangkal pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang tidak sejalan dengan akidah Islam. Jadi saling apa ya? Saling kompromi. Mungkin ada sarjana muslim jihad dengan harta mungkin belum punya, tapi dia pasti bisa berjihad, berjuang menegakkan Islam dengan ide-ide, gagasan-gagasan, termasuk counter, serangan balasan terhadap orang-orang yang mungkin menyerang Islam dari sisi pemikiran. Ini bahaya juga sebetulnya, bahaya Bapak Ibu. Makanya Allah sebutkan di Quran, misalkan surah At-Taubah ayat 32, 33 dan As-Saff ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. At-Taubah 32. Kata Allah, mereka hendak ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan agama Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan ide-ide mereka, dengan gagasan mereka, dengan paham-paham yang menyimpang. Bayangkan, Allah sudah tegaskan 14 abad yang lalu Al-Quran itu turun. Ternyata orang-orang itu memang ada yang ingin memadamkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka, gagasan, buku-buku, mungkin video-video, pidato dan seterusnya yang di situ serangan terhadap akidah Islam. Tapi ternyata berita baiknya kata Allah, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tapi ternyata Allah menangkal serangan itu, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu, dan Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan agamanya, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu tidak senang, benci dan seterusnya. Jadi ada perang pemikiran memang. Ini tentunya tugasnya para sarjana muslim. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, kaum muslimin mungkin dia tidak berilmu, mungkin tidak punya harta, fisiknya lemah, masih ada kapasitas yang lain yang mungkin bisa digunakan untuk menegakkan agama Islam, misalkan dengan doa-doa, misalkan panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman misalkan di Quran tuh surah Al-Anfal ayat ke-60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail al-ayah. Dahsyat sekali kata Quran tuh. Wa a'iddu lahum mastata'tum, persiapkanlah kata Allah segala kekuatanmu. Apa aja? Apa saja yang menjadi kekuatan kita, kata Allah, diminta untuk dipersiapkan. Ya, hartanya, ilmunya, fisiknya, jiwanya, termasuk doa-doa dan seterusnya. Tujuannya itu untuk membela, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, sekalipun Allah meminta kita untuk menjadi penolong agama Allah, bukan berarti Allah butuh pembelaan dari kita pada dasarnya itu. Jadi Allah itu, Islam ditolong atau tidak, Islam itu dibela atau tidak, Allah tidak butuh. Karena Allah tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun. Makanya Allah berfirman di footnote yang kelima, kami cantumkan surah Al-Fatir, surah Fatir, mohon maaf, ayat ke-15. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Duhai umat manusia, kata Allah, kalian semuanya itu butuh kepada Allah, tetapi Allah adalah zat yang maha kaya, zat yang maha tidak butuh. Kaya itu konotasinya ya tidak butuh gitu. Jadi sinonimnya. Jadi Allah itu maha kaya dalam artian Allah tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun. Artinya tidak usah kepedean juga gitu ya. Islam tidak akan tersebar kalau bukan saya yang ceramah, gitu kan? Itu kan nggak pas juga sebetulnya. Kalau bukan saya ada i-nya, kalau bukan saya ngisi kajian misalkan, tidak seperti itu. Disebarkan atau tidak, dibela atau tidak, tetap takdir Allah sama, Islam akan apa? Berjalan tegak. Dan memang mudah bagi Allah sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah untuk menegakkan Islam, termasuk mudah bagi Allah itu untuk menjadikan seluruh umat manusia menjadi muslim semuanya. Mudah itu. Mudah. Makanya Allah sebutkan di situ footnote yang ke-6 surah Yunus ayat ke-99, Allah berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a al-ayah. Seandainya Allah mau berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, niscaya seluruh manusia di muka bumi akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mudah saja, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak melakukan sesuatu, Allah kemudian berfirman kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gampang, tidak sulit, mudah bagi Allah itu, mudah. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah kok kita masih diminta oleh Allah untuk ikut andil menyebarkan agamanya, melakukan pembelaan? Karena Allah tentunya ingin tahu, menguji siapakah di antara hamba-hambanya yang betul-betul peduli terhadap urusan agama Islam ini. Diuji kita, mau atau tidak. Dan kalau kita tidak mau, Allah akan mengganti kita dengan orang lain yang mereka akan mau. Jadi kalau kita nggak mau misalkan, Allah akan ganti kita dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran, kami cantumkan di catatan kaki yang ke-7 surah Al-Maidah 54. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, dan seterusnya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian murtad, kembali kepada kekafiran,
fasawfa ya'tillah biqaumin, niscaya Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Ya udah gak apa kata Allah. Allah akan datangkan orang lain, berikan kesempatan itu kepada orang lain. Ini dahsyat sebetulnya Bapak Ibu. Yang apa kata Allah? Yuhibbunahu wa yuhibbunahu, azillatin 'alal kafirin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka berkasih sayang dengan sesama orang-orang mukmin dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Jadi selama kita ini diberikan kesempatan oleh Allah, mungkin dengan ilmunya untuk mengajar, untuk berdakwah, mungkin dikasih kesempatan melalui harta agar mungkin berinfak dan sedekah dan seterusnya, mungkin dengan jabatan dan seterusnya, tidak dipakai kesempatan itu, ternyata Allah berfirman, fasawfa ya'tillah biqaum, Allah akan ganti orang-orang tersebut dengan orang lain. Jadi selama kesempatan itu masih ada, kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Dan memang merupakan karunia yang begitu besar ketika kita misalkan terpilih gitu ya, dipilih oleh Allah itu untuk andil dalam menyebarkan Islam, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun kecil mungkin ya, entah mengajar Al-Qur'an, atau mungkin ikut andil membangun musholla dan seterusnya. Karena bagaimanapun masjid kan atau musholla itu bagian dari syiar Islam, jelas itu udah. Mungkin ikut andil ngecor bangun musholla, ikut andil nyumbang sekian ratus ribu pembangunan masjid dan seterusnya. Itu bagian dari upaya menegakkan syiar-syiar Islam. Ini kesempatan. Dan orang-orang yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana footnote yang ke-8 kami cantumkan di situ, di catatan kaki yang 8 surah Muhammad ayat ke-70, ayat ke-7, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit qadamakum. Doai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian, diteguhkan pendiriannya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama surah Al-Imran 167 ini memberikan isyarat kepada kita untuk ikut andil membela agama Allah, yaitu Islam. Bukan berarti Islam atau Allah butuh ditolong, tidak, enggak sebetulnya. Tapi lah sebetulnya yang butuh untuk ikut andil menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat tadi surah Al-Imran 167 ini juga menjelaskan atau menyebutkan salah satu ciri dari orang munafik. Apa itu? Dusta atau suka berbohong. Kata orang Jawa, ngapusi katanya. Gitu. Jadi orang-orang munafik itu salah satu ciri yang cukup menonjol adalah ketika berkata dia dusta. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min alamatil munafiqi thalathatun. Di antara tanda orang-orang munafik itu ada 3. Apa kata Rasulullah? Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dia dusta. Itu.
dusta. Apabila dia berjanji tidak bertepati. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah berkhianat. Sepaket itu udah lengkap itu 3. Adapun satu saja yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, bahwa salah satu ciri munafik itu yang cukup menonjol adalah mereka berdusta, suka berbohong, menyampaikan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan isi hatinya. Lisannya mengucapkan A, padahal isi hatinya adalah Z mungkin gitu ya, dan seterusnya. Dan ini yang terjadi kepada Rasulullah ketika beliau mengajak orang-orang untuk berjihad. Ya tadi kami sampaikan di awal, orang-orang munafik itu bilang, masa si Muhammad akan terjadi perang katanya. Padahal mereka sudah tahu bahwa sebentar lagi akan meletus yang namanya perang Uhud. Pura-pura tidak tahu. Ya namanya orang munafik kan takut Ibu ya. Takut kepada kematian. Jadi itu yang kedua, ayat 167 surah Ali Imran menyebutkan tentang salah satu ciri dari orang munafik, yaitu mereka gemar berdusta. Termasuk nanti dilihat di footnote yang ke-9 itu di surah Al-Munafiqun ayat yang pertama, di mana memang Allah menyebutkan orang-orang munafik itu adalah pendusta, kata Allah. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Anak-anak mana suaranya anak-anak ini? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, kata Allah. Allah bersaksi, Allah tahu bahwa innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta, bohong. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini juga menjelaskan tentang hakikat orang munafik, bahwa pada hakikatnya munafik itu sama dengan kafir, Bapak Ibu. Udah jelas itu udah. Walaupun kita tidak boleh menghakimi gitu ya, tapi tidak perlu menyebut orang-orangnya, enggak juga. Tapi memang munafik itu pada dasarnya adalah sama dengan kafir. Mereka menampakkan keimanan dengan lisannya atau bahkan dengan perbuatannya, tapi hati mereka sebetulnya apa? Tidak beriman. Banyak sekali ayatnya itu bahwa munafik itu adalah kafir, adalah orang-orang yang tidak beriman. Misalkan kami cantumkan di footnote yang ke-10 surah Al-Baqarah ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Gimana ayatnya itu? Ada sebagai manusia, kata Allah, yang mereka mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, tapi ternyata keimanan mereka disangkal oleh Allah, wa ma hum bimu'minin, enggak, kata Allah, mereka tidak beriman. Padahal lisan mereka mengatakan amanna, saya beriman. Dibantah gitu, enggak, kata Allah, wa ma hum bimu'minin, enggak lah, kata Allah, kalian itu enggak beriman. Termasuk di surah At-Taubah ayat 80,
84 dan Al-Munafiqun ayat ke-6. Misalkan surah At-Taubah ya ayat 84 itu Allah berfirman, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih. Al-ayah. Kata Allah, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Muhammad, janganlah kamu solati orang-orang munafik itu. Ya kan, Nabi itu adalah orang yang memang diberitahu oleh Allah siapa saja orang-orang munafik. Kalau kita tidak bisa, Bapak Ibu ya, jadi kita tidak bisa menghakimi orang itu munafik. Tapi Nabi memang dikasih tahu oleh Allah siapa di antara orang-orang sekelilingnya yang orang-orang munafik. Makanya Allah kemudian berfirman ketika orang-orang munafik itu meninggal dunia, Allah berfirman, Muhammad, janganlah solati mereka, jangan doakan mereka. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka sejatinya kafir kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mensolati orang munafik, mendoakan kebaikan kepada orang munafik itu sia-sia belaka. Jadi mendoakan orang kafir itu sia-sia, gak akan diterima oleh Allah. Makanya di surah At-Taubah itu ayat 80-nya di footnote yang ke-10, At-Taubah 80, Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Muhammad, engkau beristighfar untuk orang-orang munafik bahkan sampai 70 kali sekalipun, kata Allah, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ada orang kafir meninggal, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Haram itu, haram. Dan orang yang didoakan pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang didoakan adalah orang-orang kafir gitu, orang munafik maksudnya. Tapi lagi-lagi kami sampaikan, saat ini tentu kita tidak bisa menghakimi seseorang itu munafik, sekalipun munafik itu ada ciri-cirinya gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, ada juga orang munafik itu tidak hanya lisan dia mengatakan keimanan, tapi kadangkala perbuatannya itu perbuatan ibadah gitu, sholat gitu ya. Makanya kata Nabi itu orang munafik juga sholat yang paling berat bagi munafik sholat apa? Subuh misalkan. Berarti kan sholat yang lain dia ikut gitu, ikut nimbrung dia. Makanya Allah sebutkan misalkan di Quran surah An-Nisa 142, Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu apabila mereka sholat, mereka malas, dan mereka sholat itu karena ria gitu. Dia sholat gitu ya, cuma ria. Kalau ada orang-orang mukmin, dia ikut sholat. Kalau ada nabi, dia ikut sholat, dan seterusnya. Jadi tidak hanya lisan dia mengatakan keimanan, tapi kadang-kadang orang-orang munafik itu juga ikut melakukan ritual-ritual keagamaan, tetapi tetap ditolak keimanannya, karena keimanan itu tidak hanya lisan dan perbuatan, tapi juga hati ya Bayu. Dan yang paling penting itu hati pertama. Hati jelas pertama ya. Misalkan orang apa itu? Orang apa ya? Budak bisu. Tidak bisa ngomong dengan lisannya,
tapi hatinya beriman kepada Allah, ya muslim dia, mukmin dia, gitu ya. Bahkan ada sahabat Nabi baru masuk Islam, gitu, kemudian belum pernah sholat, ikut jihad, mati syahid ternyata. Bayangkan loh itu. Jadi yang paling pokok fondasi keimanan itu diawali dengan apa? Hati, kemudian dengan perbuatan, adapun lisan itu belakangan. Lisan penting juga. Jadi lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu penting juga. Tetapi itu urusan belakangan. Yang paling pokok keimanan itu adalah pertama yaitu hati, kemudian ditopang dengan amal perbuatan, sholat, mungkin puasa, haji dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah lisan, mengucapkan kalimat-kalimat keimanan, yaitu dua kalimat syahadat misalkan. Sedikit lagi ya Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ketika Allah menyebutkan bahwa munafik itu sama dengan kafir, maka nanti di akhirat Allah menempatkan orang munafik dan orang kafir itu di tempat yang sama. Apa? Neraka jahanam. Kenapa? Karena satu angkatan dia itu. Satu paket, satu liting, kata orang-orang. Nanti dilihat di Quran surah At-Taubah ayat ke-68 di footnote yang ke-12 Allah berfirman, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha layah. Allah menyediakan, mempersiapkan kepada orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Artinya apa? Kafir, munafik ditempatkan di tempat yang sama karena mereka bersaudara. Itu sama mereka itu. Sama-sama neraka jahanam. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.